Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar analisis real lagi. Kali ini kita akan membahas nilai mutlak. Berikut materinya. Dari sifat dikotomi, kalau kita punya A di dalam himpunan bilangan real yang tidak nol, maka ada tepat satu ya di antara A atau negatif A itu yang positif. Nah, jadi kalau dia ada 0, maka A-nya positif atau negatif A-nya yang positif. Kemudian nilai mutlak dari A yang tidak sama dengan 0 ini ya didefinisikan pada nilai positif dari salah satu di antara bilangan tersebut ya. Di antara A atau negatif A, nilai positifnya yang diambil. Atau kalau kita definisikan bagi berikut, the absolute value of a real number A, nilai mutlak dari himpunan bilangan real A ini dinotasikan dengan mutlak A ya, yaitu dengan tanda dua garis lurus yang mengapit nilai A ini, huruf A ini, yang didefinisikan sebagai berikut. Mutlak A sama dengan A jika A-nya positif, atau mutlak A sama dengan 0 jika A-nya 0, dan mutlak A akan sama dengan negatif A jika A-nya kurang dari 0. Bagaimana bisa positif? Nah, ini kalau A-nya negatif, A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari negatif tersebut, sehingga akan jadi positif. Jadi ini nilainya positif semua, tak negatif ya. Yang ini positif, yang ini positif, nah ini 0 ya. Jadi nggak ada yang negatif. Oke, contohnya kalau mutlak dari 5, jelas karena dia lebih dari 0, ya maka dirinya sendiri yaitu 5. Kemudian kalau mutlak dari negatif 8 karena dia kurang dari 0, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari dirinya, yaitu negatif dari negatif 8 atau sama dengan 8. Jadi pasti nilainya positif atau 0 ya. Jadi lebih dari atau sama dengan 0. Ini bahwa nilai mutlak A itu pasti lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dan untuk A sama dengan 0, yang mutlaknya sama dengan 0 ya pasti A-nya 0 ya. Ini jika. Demikian juga kalau negatif A dimutlakan ya pasti akan sama dengan A yang dimutlakan. Oke, berikut kita akan membahas beberapa teorema. Di sini ada 4 ya, ada 4 yang akan kita buktikan. Yang pertama, nilai mutlak A kali B itu akan sama dengan nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B untuk setiap A dan B di dalam himpunan bilangan real. Jadi nanti ini mutlaknya bisa dipisah gitu ya kalau perkalian. Yang kedua, nilai mutlak dari A yang dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat untuk setiap A himpunan bilangan real. Yang ketiga, jika C-nya lebih dari sama dengan 0, maka jika mutlak dari A itu kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika ya. Jadi ini jika dan hanya jika nilai negatif C ini kurang dari atau sama dengan A atau kurang dari sama dengan C ya. Ini jika dan hanya jika ya. Kemudian yang D ini negatif dari mutlak A kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Ini untuk semua himpunan semua A himpunan bilangan real. Buktinya kita lihat pembuktiannya sebagai berikut. Yang pertama, untuk mutlak A kali B yang sama dengan mutlak A kalikan mutlak B, jadi mutlaknya bisa dipisah gitu ya. Ada 5 kemungkinan ya, sebenarnya 6 ya, tapi yang ini A sama dengan 0 atau B sama dengan 0, bisa satu-satu, bisa kita langsung dua-duanya. Kalau salah satu dari A atau B ini sama dengan 0, artinya apa? Kalau A nya sama dengan 0, maka mutlak A juga 0 ya. Kemudian atau kalau B yang 0, maka mutlak B nya juga 0. Artinya apa?
A kali B itu pasti sama dengan 0. Kenapa? Ya karena salah satu 0. Sehingga jelas bahwa A kali B yaitu sama dengan 0 di mutlak ini. A kali B di mutlak ya pasti 0. Karena A kali B nya 0, maka di mutlak juga 0. Ini akan sama dengan mutlak A kali mutlak B, yang mana mutlak A atau mutlak B salah satunya juga 0. Jadi ruas kiri ini sudah jelas 0, ruas kanan juga jelas 0. Jadi kalau salah satunya 0 ini terbukti. Kemungkinan berikutnya kalau A nya positif, B nya positif. Kalau A nya positif, maka mutlak A nya sama dengan A gitu ya. Kemudian demikian juga kalau B, mutlaknya akan sama dengan B karena dia positif. Sehingga kalau keduanya positif, kita kalikan, ini pasti A kali B juga positif, lebih dari 0. Artinya apa? A kali B ini karena lebih dari 0 di mutlak ya, A kali B kan di mutlak menjadi sama dengan AB. Kenapa sama dengan AB? Karena dia lebih dari 0. Nilai mutlaknya sama dengan nilainya itu sendiri. Nah, A ini sama dengan mutlak A. Ini sudah didefinisikan. A nya saya ganti dengan mutlak A, B nya juga saya ganti dengan mutlak B. Nih. Jadi untuk kasus yang kedua ini terbukti benar. Kasus berikutnya, kalau A nya positif, B nya negatif ya. A nya positif, B nya negatif. Kalau A nya positif atau lebih dari 0, maka mutlak A positif. Tapi kalau B nya negatif, mutlak A adalah mutlak B adalah negatif B. Oke, kita kalikan. Karena salah satunya negatif yaitu B nya negatif, maka ini sudah pernah diteoremakan ya, sudah pernah dijelaskan, A kali B kurang dari 0. Sehingga karena A kali B kurang dari 0, mutlak dari A kali B ini akan sama dengan negatif dari A kali B. Kenapa negatif? Ya karena dia kurang dari 0 sesuai definisi. Kita lihat definisinya dulu biar ingat. Definisinya kalau dia kurang dari 0, nilai mutlaknya adalah negatifnya gitu ya. Oke, kembali ke pembuktian. Jadi karena A kali B nya kurang dari 0, mutlaknya adalah negatifnya. Oke, negatif dari A kali B ini bisa kita buktikan bahwa dia akan sama dengan A dikali negatif B ya, pakai pembuktian dari sifat awal ya, sifat aljabar di awal. Nah, A ini saya ganti dengan mutlak A ya, ini. Kemudian negatif B ini saya ganti dengan mutlak B. Jadi terbukti untuk kasus yang ketiga ini, mutlak A kali B ini sama dengan mutlak A kali mutlak B. Kasus berikutnya kalau A nya yang negatif, B nya yang positif. Ini mirip ya dengan pembuktian sebelumnya. Nanti akan terbukti juga bahwa A kali B sama dengan mutlak, kalau di mutlak sama dengan mutlak A kali mutlak B. Ini bedanya yang negatif kita ambil di A nya karena A nya yang negatif. Dan yang terakhir kalau keduanya negatif. Kalau keduanya negatif artinya mutlak A sama dengan negatif A, kemudian mutlak B nya sama dengan negatif B, karena ini hasilnya positif loh ya, karena B nya negatif dari negatif ini sama dengan positif. Kemudian karena dia keduanya negatif, kalau dikalikan hasilnya positif. Sudah pernah dibuktikan juga di video-video sebelumnya. Sehingga mutlak A kali B ya sama dengan A kali B ya, yang mana A kali B ini sama dengan negatif A dikalikan dengan negatif B. Ini saya beri tambahan, ini negatif A dikalikan dengan negatif B. Nah, negatif A itu adalah mutlak dari A, kemudian negatif B adalah mutlak dari B. Jadi terbukti untuk setiap kasus A dan B, berapapun A dan B nya, terbukti bahwa mutlak A kali B ini akan sama dengan mutlak A kali mutlak B. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah
mutlak A dikuadratkan, ini akan sama dengan A kuadrat. Mutlak A yang dikuadratkan akan sama dengan A kuadrat. Pembuktiannya sebagai berikut. Ini dari teorema yang sebelumnya bahwa A kuadrat itu pasti lebih besar dari 0 ya. Sudah pernah kita buktikan bahwa A kuadrat pasti lebih besar sama dengan 0. Maka apa? Maka A kuadrat kalau dimutlakkan ya sama dengan A kuadrat. Kenapa? Karena dia lebih besar dari 0. Ini A kuadrat ini yang di dalam tanda mutlak saya pecah menjadi A kali A ya. Ini sama dengan A kuadrat. Kemudian berdasarkan teorema sebelumnya, teorema yang pertama yang di atas sudah kita buktikan, yang A kali B itu, kalau A kali A ya berarti nanti mutlak A kali mutlak A gitu ya. Ini B nya digantikan dengan A, ini akan sama dengan A kuadrat. Mutlak A kalau dikalikan dengan mutlak A ya jadi mutlak A kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat. Terbukti ya. Oke, berikutnya teorema yang ketiga. Jika C nya tak negatif lebih dari atau sama dengan 0, maka jika mutlak A kurang dari sama dengan C, maka mutlak A kurang dari atau sama dengan C jika dan hanya jika. Jadi juga dan hanya jika ini dua arah ya, ke kanan dan ke kiri nanti. Negatif C kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan C. Ini kita buktikan dua arah. Arah yang pertama, nah seperti ini pembuktiannya. Jika C nya lebih dari atau sama dengan 0, ini C nya lebih dari atau sama dengan 0, tadi ini ya, C nya lebih dari sama dengan 0, maka ini jika dan hanya jika sana ya. Yang pertama kita buktikan ke arah kanan. Kita punya mutlak A kurang dari atau sama dengan C. Nah, jika mutlak A kurang dari sama dengan C, pasti kita memiliki A kurang dari atau sama dengan C. Kenapa? Karena berapapun nilai A itu pasti akan kurang dari, ambil saja nilai A nya positif gitu ya. Positifnya pasti kurang dari C. Ya, ini pasti A kurang dari atau sama dengan C. Ya. Juga sekaligus seperti ini. Negatif A ini kurang dari C. Berapapun nilai A-nya, kalau dimutlak kan kemungkinannya nilainya adalah A gitu ya, maka dia kurang dari C. Kalau ternyata kemungkinan nilai lain adalah negatif A, ini kurang dari C ya. Jadi kita punya dua ini, punya dua, yaitu A kurang dari atau sama dengan C dan negatif A kurang dari atau sama dengan C. Nah ini yang kedua, ini negatif A kurang dari atau sama dengan C, ini ekuivalen dengan negatif C kurang dari atau sama dengan A. Ini bisa dibuktikan ya, istilah cara sepertinya ini memperluas ya. Oke, kemudian nah dari dua hal ini, bahwa A kurang dari atau sama dengan C dan negatif C kurang dari atau sama dengan A, kita gabungkan ya. Jadi negatif C kurang dari atau sama dengan A, yang mana A nya kurang dari atau sama dengan C, kita gabungkan jadi negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C. Ini dari dua hal ini ya. Oke, yang ini silakan nanti dipahami. Kemudian untuk arah ke kiri, jadi kalau kita punya ini kan tadi jika dan jika ya. Jadi kalau kita punya negatif C kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan C, maka ya sama dengan yang sebelumnya. Kita memiliki dua hal ini, berarti negatif C kurang dari atau sama dengan A dan juga A kurang dari atau sama dengan C. Ini ya, kita punya ini. Nah, untuk negatif C kurang dari atau sama dengan C, kurang dari atau sama dengan A, ini ya berarti negatif A kurang dari atau sama dengan C. Sama ya, sehingga berapapun nilainya A, kalau dimutlakan kan kemungkinannya ada
bisa A itu sendiri atau negatif A nilainya ya. Kalau ternyata nilainya A, maka kita punya kurang dari C, berapapun nilai A ya. Atau kalau ternyata nilainya negatif A, juga dia kurang dari C. Artinya apa? Artinya berapapun nilai A, kalau dimutlakan pasti kurang dari C. Ini terbukti ya bahwa A-nya kurang dari, mutlaknya kurang dari C. Silahkan dipahami lagi. Kemudian yang terakhir, untuk pembuktian yang terakhir, ini sebenarnya mudah ya. Untuk yang D, negatif mutlak A kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan mutlak A. Ini kalau kita ambil saja C-nya kita ganti sama dengan mutlak A dari poin yang C. Nah ini dari persamaan yang sebelumnya, persamaan yang sebelumnya, kalau C-nya kita ganti dengan mutlak A, jelas ya, nanti akan terbukti bahwa ini C-nya ya negatif, ini C, ini positif C gitu ya. Ini terbukti. Kalau kita ambil contohnya, misalkan A-nya kita ambil 0 ya, kita ambil 0, jelas 0 sama dengan 0, kita pakai sama dengannya. Kemudian kita ambil yang positif misalkan 8, sini 8 pasti sana negatif 8 ya. Kemudian sini juga 8, jadi negatif 8 kurang dari atau sama dengan 8, jelas sama. Kemudian yang ke kanan ini sama dengan 8. Kalau kita ambil negatif 2 misalkan, ini negatif 2, maka yang sana juga negatif 2, ini sama dengan ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah positif 2, ini memenuhi semua. Oke, itu sementara untuk nilai mutlak dan definisinya. Yang jelas untuk bekerja pembuktiannya kita pakai definisi-definisi yang sudah pernah diberikan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.